Halo Sobat Nimi, gas lagi dah low profile-nya. Seperti biasa tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Gitu aja untuk low profile, yuk langsung aja kita gaskan lagi low profile-nya. Mereview sedikit dari pas bumnya saat ini. Kedatangan orang-orang ke dalam sekte Mo. Mereka pun datang untuk dapat menantang Master Sekte Lu yang memang saat ini reputasinya sedang naik. Mereka semua melakukan ini semua untuk dapat meningkatkan status level sekte mereka. Dan di tempat inilah ada satu orang yang cukup berbakat, di mana orang itu berani menantang Lu Shogi secara langsung. Apalagi dia juga mendapatkan sebuah informasi dari bocah Chen yang datang dan juga mengatakan kalau dia akan memberikan hadiah kepada siapapun yang dapat membuat Lu Shogi mengangkat item miliknya, dan itu jelas membuat mereka pun sungguh sangat senang. Namun di sini sebelum mereka masuk ke dalam sekte Mo, tentunya mereka juga harus melewati area depan, dan ketika mereka melihat area depan ternyata sekte Mo saat ini diselimuti oleh kabut tebal yang membuat mereka pun sadar kalau sepertinya ini adalah kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Master Sekte Lu, yang artinya, hey, ini adalah susunan pelindung dari sekte Mo kah? Pikir dari mereka. Tapi di sini untuk bocah Chen dia mengatakan kalau itu bukanlah susunan pelindung, tapi ini adalah kemampuan spiritual yang dimiliki oleh Master Sekte Lu. Mendengar hal itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Master Sekte Lu telah membangkitkan kekuatan atributnya, yang artinya Master Sekte Lu bukanlah kaleng-kaleng. Dan kini mereka yang telah memasuki area dari sekte Mo, mereka pun langsung menuju arena pelatihan. Dan di tempat inilah mereka dapat melihat murid-murid dari sekte Mo yang terlihat ya biasa aja lah. Tapi di sini ketika mereka melihat para ciwi-ciwi, barulah mereka pun sadar kalau duhai juga. Apalagi di situ ada Dongli dan juga Luo Bing. Tapi di sini untuk bocah Chen, ketika dia datang kembali ke sekte Mo, tentunya dia pun mengucapkan salam kepada tetua dari sekte Mo, yaitu Dongli. Salam hormat kepada tetua Dongli, ucap dari bocah Chen ini. Melihat murid dari sekte pedang mengucapkan salam kepada tetua Dongli, tentunya membuat orang-orang yang lainnya juga pun sama. Mereka pun melakukannya pula. Tapi di sini ketika semua orang telah berkumpul, Dongli, bukan Dongli, tapi Luo Bing, dia berujar, Master Sekte, mereka semua telah datang, ucap dari Luo Bing, yang membuat kini dari atas sana Lu Shogi dia turun secara perlahan-lahan, terlihat seperti sebuah malaikat turun dari langit, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua yang menyaksikannya. Dan ini terlihat sungguh sangat mempesona. Apalagi Lu Shogi tentunya dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk kembali menebarkan daun-daun untuk memberikan lebih efek dramatis. Waduh. Dan tentunya untuk para ciwi-ciwi, mereka pun langsung kesemsem ketika mereka melihat Lu Shogi yang memang memiliki pesona level 10. Dan untuk bocah Chen, tentunya kedatangan dari Lu Shogi dia pun langsung mengucapkan salam. Murid Chen memberikan hormat kepada Master Sekte Lu, ucap dari bocah Chen ini. Tapi untuk Lu Shogi, dia pengacuhkannya karena memang bocah itu tidak layak untuk menjadi brosur berjalan, ucap dari Lu Shogi, karena dia tidak mau menyebarkan reputasi miliknya. Dan itu jelas membuat Lu Shogi kesal dengan bocah ini. Tapi melihat Lu Shogi yang mengacuhkan murid dari sekte pedang, tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka menganggap kalau Master Sekte Lu terlalu sombong. Tapi untuk Lu Shogi sendiri, dia pun bertanya kepada bocah Chen, apakah kau datang ke tempat ini untuk melakukan diskusi juga, ucap dari bocah Chen. Dan untuk bocah Chen tentunya dia nggak berani melakukan itu. Tidak, Master Sekte Lu, murid ini tidak mungkin berani melakukannya. Dan murid ini datang ke tempat ini karena dipercaya oleh seseorang untuk dapat menyaksikan pertandingan yang ada di tempat ini. Dan kuharap Master Sekte Lu tidak keberatan dan mengizinkan aku melakukannya, ucap dari bocah Chen yang langsung keringat dingin. Dan untuk Lu Shogi, baiklah, terserah. Sayang sekali dia tidak mengikuti diskusi ini. Jika tidak, aku dapat menghajarnya sampai ucap dari Lu Shogi yang kesal karena memang bocah itu nggak berguna, tidak mau meningkatkan reputasi sekteku sebelumnya. Ucap dari Lu Shogi yang kesal. Tapi untuk orang-orang yang lainnya yang datang ke tempat ini, tentunya mereka datang untuk menantang. Apakah yang lainnya datang ke tempat ini untuk menantang? Ya, aku harap Master Sekte Lu akan memberikan kami beberapa saran, ucap dari orang-orang ini. Dan untuk Lu Shogi dia pun langsung mengeluarkan itemnya, dan dia juga berujar, siapa yang pertama? Mendengar hal itu tentunya membuat mereka kini satu persatu menunjukkan aksinya. Mereka pun satu persatu akan maju menghadapi Master Sekte Lu. Tapi silah mereka bertiga malah ribut sendiri. Mereka bertiga ingin maju duluan, tapi melihat keributan itu membuat Lu Shogi dia berjalan, cukup, sudah cukup. Ada terlalu banyak orang, jadi jika maju satu-satu tentunya itu akan menghabiskan waktu. Dan sebaiknya kita buat sedikit simpel saja. Majulah kalian bertiga, ucap dari Lu Shogi.
Seperti biasa Lee Seokgi sedikit songong. Sedangkan ternyata di sisi lainnya saat ini Lee Seokgi dia dipantau oleh seseorang dan ternyata itu adalah Bibi Ning, di mana dia datang bersama dengan seorang pria tua lainnya. Bukan lakinya cuy, bukan juga selingkuhannya, tapi dia adalah seorang tetua pula. Di mana orang tua ini yang melihat sikap yang ditunjukkan oleh Lee Seokgi yang cukup sombong dan juga arogan, dia sedikit tertarik dan dia juga bertanya, "Hei, apakah dia orang yang telah kau katakan sebelumnya?" Ujar dari orang tua ini. Dan untuk Bibi Ning, dia membenarkannya dan dia juga berujar di dalam hati, Lee Seokgi, kau harus mengambil kesempatan ini karena ini adalah hal terbaik untuk dirimu. Ujar dari Bibi Ning. Karena mau bagaimanapun saudara senior Ji, dia merupakan kultivator pedang terkuat nomor 2 di bawah Soft Regen. Dan dia adalah satu-satunya saudara junior dari Soft Regen itu sendiri. Ujar dari Bibi Ning. Dan ternyata yang dibawa oleh Bibi Ning adalah orang tua ini. Walaupun dia tua, kisut dan juga ya udah tua, tapi sejatinya dia tidak lebih lemah dari para tetua elit milik Sekte Pedang. Bahkan dia adalah nomor 2 terkuat yang ada di Sekte Pedang setelah Soft Regen yang bernama Ji Changkong. Waduh. Dan kenapa dia bisa menjadi nomor 2? Karena dulu sebelumnya Soft Regen sebelum saat ini ternyata dia memiliki 2 orang murid. Dan murid-muridnya adalah Soft Regen saat ini dan juga Ji Changkong ini. Dan mereka adalah 2 murid yang cukup berbakat. Dan untuk saudara senior Ji ini, dia sungguh sangat luar biasa. Dan dia adalah calon terkuat dari seorang Soft Regen. Tapi sayangnya, ketika Soft Regen yang ada saat ini dia mendapatkan pencerahan Dao, barulah orang tua ini dia tidak lagi dapat mengejar Soft Regen. Karena memang ketika Soft Regen saat ini dia mendapatkan pencerahan Do, langsung perbedaan tingkat kultivasi mereka langsung bertingkat jauh. Berbeda sangat-sangat jauh. Uniknya senior Ji ini ketika dia menyadari kalau Soft Regen yang ada saat ini saudara seniornya telah berkembang lebih pesat, tentunya membuat dirinya juga termotivasi untuk dapat mengejar saudara seniornya itu. Dan alhasil persaingan mereka berlangsung selama beberapa dekade, walaupun tetap saja pada akhirnya orang tua ini dia tidak mungkin dapat mengejar kemampuan yang dimiliki oleh Soft Regen saat ini. Maka darilah orang tua inilah yang menjadi pedang nomor 2 di wilayah ini. Tapi untuk kakek tua Ji, ternyata dia sengaja datang ke tempat ini karena dia mendapatkan rekomendasi dari Bibi Ning. Dan dia juga mendapatkan kabar kalau ada seorang murid yang sangat luar biasa. Makanya dia datang ke tempat ini. Karena sebelumnya saudara seniornya dia menerima seorang murid yang cukup berbakat. Dan itu adalah Yue. Maka dari itulah di sini orang tua ini dia pun berniat untuk mendapatkan murid berbakat pula untuk dapat mengalahkan saudara seniornya. Senior, lihat aja, tunggu aja aku, ucap dari orang tua ini. Dan untuk Bibi Ning, dia pun berharap kalau Lee Seokgi dapat menunjukkan aksi yang luar biasa karena ini adalah dukungan terbaik yang bisa Bibi membawakan, ucap dari Bibi Ning di dalam hati. Dan untuk orang tua ini ternyata dia adalah 1 dari 4 kekuatan terkuat. Ya memang sih, dia di bawah Soft Regen, tentunya dia adalah 1 dari 4 kekuatan terkuat yang ada di wilayah ini. Dan untuk Bibi Ning, dia pun berharap kalau orang tua ini dapat menjadi master dari Lee Seokgi. Namun untuk orang tua ini ternyata bahkan sebelum Lee Seokgi menunjukkan aksinya, dia juga udah sudah kesemsem juga dengan aksi yang ditunjukkan oleh Lee Seokgi. Bahkan hanya dengan skill bakat songongnya aja udah menarik perhatian dari orang tua ini. Penampilan bocah itu sepertinya sungguh sangat luar biasa. Dia memiliki aura menintimidasi jalan surga. Dan dari sudut pandang orang tua ini, aku menyukainya, ucap dari orang tua ini. Dan untuk di arena sendiri saat ini, Lee Seokgi dia memberikan sebuah garis batas di mana dia juga berujar, diskusi kali ini siapapun yang dapat mendorongku lewat dari batas ini akan aku anggap dia adalah pemenangnya, ucap dari Lee Seokgi yang agak songong tentunya. Dan mendengar itu semua tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Master Sekte Lu memang sesombong ini. Tapi untuk Lee Seokgi dia sombong bukan tanpa alasan karena memang ketika dia melepaskan Sword Heart Blade-nya membuat tekanan yang ada di tempat ini ternyata langsung gila kuat sekali. Dan untuk Lee Seokgi dia juga berujar mereka yang ingin bertanding di atas arena harus
Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menarik item yang mereka miliki, dan siapapun yang tidak dapat melakukannya, aku harap mundurlah, ucap dari Lu Xiaoqi. Karena memang kini pedang yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di tempat ini langsung bergetar, dan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoqi menekan orang-orang yang ada di tempat ini membuat bocah Chen langsung mencatatnya. Luar biasa, Master Sekte Lu, dia memberikan tekanan kepada orang-orang ini, ucap dari bocah Chen yang mencatat itu semua. Namun untuk Pak Tuaji, ketika dia melihat Sword Heart yang dilepaskan oleh Lu Xiaoqi, tentunya itu membuatnya sungguh sangat menarik. Kemampuan supernatural bawaannya sungguh sangat luar biasa. Ini menarik, ucap dari orang tua ini. Dan untuk Lu Xiaoqi, hei, apakah kalian dapat menarik item milik kalian? Ucap dari Lu Xiaoqi. Karena memang untuk para penantang ternyata mereka untuk mengeluarkan itemnya saja nyangkut, kagak bisa. Dan itu semua terjadi karena Lu Xiaoqi dia melepaskan kekuatan Sword Heart miliknya. Kekuatan tekanan yang sungguh sangat luar biasa, bahkan membuat orang-orang yang ada di tempat ini juga palanya langsung nyut-nyutan. Hati kalian semua sungguh sangat kacau, niat kalian sungguh sangat lemah, ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat mereka pun sadar kalau ternyata ini adalah sebuah tekanan spiritual. Dan untuk orang tua ini, dia pun sungguh sangat senang dengan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoqi. Anak ini cukup menarik, karena memang untuk para penantang mereka, untuk melepaskannya aja nyangkut, kagak bisa. Untuk bergerak aja sulit, untuk mengeluarkan itemnya aja kagak bisa. Ini semua aku mengerti. Sebenarnya ini masalahnya bukan pada pedang spiritnya, tapi kepada diriku sendiri, ucap dari orang ini. Maka tertulah ketika dia mendapatkan sebuah pencerahan, ternyata dia berhasil mengeluarkan item miliknya. Dan melihat salah satu dari mereka berhasil mengeluarkan item milik mereka, membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun sungguh sangat kagum. Dan untuk Lu Xiaoqi sendiri, kau tidak buruk. Baiklah, yang mulia ini dapat memberikan kau kualifikasi untuk diskusi, ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi alih-alih untuk melawan, di sini ternyata orang ini malah memasukkannya lagi, dan dia juga berujar, terima kasih kepada Master Sekte Lu telah memberikan sebuah petunjuk kepada diriku. Saat ini aku sadar kalau aku tidak memenuhi syarat untuk dapat menghadapi Anda, ucap dari orang ini yang sadar betul kalau dia tidak mungkin dapat melawan Lu Xiaoqi, karena memang dengan tekanannya saja cukup membuatnya langsung keringat dingin. Yang An dari Pavilion Sungai Barat telah tercerahkan, ucap dari orang ini yang langsung undur diri. Melihat aksi yang ditunjukkan oleh orang ini tentunya membuat bocah Chen mencatatnya lagi. Pavilion Barat mundur, bahkan mendapatkan petunjuk dari Master Sekte Lu. Luar biasa, ucap dari bocah Chen ini yang mencatat semua ini. Dan untuk di dalam arena sendiri saat ini, tekanan itu masih sangat kuat dilepaskan oleh Lu Xiaoqi. Dan untuk bocah Lu ini, dia pun juga sadar, Soul Heart milikku tidak ada, padahal aku telah mencapainya juga. Ini guncangan ini sungguh mengerikan, ucap dari orang ini. Namun setelah beberapa saat, pada akhirnya orang ini dapat berdiri tegak mengeluarkan item miliknya pula. Dan untuk Lu Xiaoqi yang melihatnya, dia berujar, berasal dari Gunung Rong, Luotong. Sepertinya pedangmu lagi tidak bergemetar, ucap dari Lu Xiaoqi. Dan sepertinya kau juga telah memenuhi syarat untuk dapat berdiskusi dengan diriku. Mendengar hal itu, melihat Lu Xiaoqi yang ternyata cukup songong dan lawannya kini dapat mengeluarkan item miliknya, membuat para penonton yang ada di tempat ini mereka pun yakin kalau Lu Xiaoqi pasti dapat dikalahkan, karena memang level kultivasi mereka juga jauh berbeda. Lu Xiaoqi ada di bawah, tapi untuk Lu Xiaoqi dia berujar, aku akan memberikan kau satu kesempatan untuk dapat langsung menghadapi diriku, ucap dari Lu Xiaoqi yang kini dia pun tiba-tiba aja menarik kekuatannya lagi, menarik Sword Heart miliknya, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini langsung dapat bernafas lega. Akhirnya tekanan itu hilang, ucap dari orang lainnya. Tapi untuk bocah Lu ini, dia pun langsung mengangkat itemnya dan dia juga berujar, mohon pencerahannya Master Sekte Lu, ucap dari orang ini yang akan langsung maju. Dan untuk Lu Xiaoqi, dia pun tahu siapa orang ini. Luotong, berasal dari Gunung Rong. Anak ini, dia adalah pria yang jujur, karena memang di kehidupanku yang sebelumnya, Luotong, dia adalah pria yang lurus. Hingga di titik akhir dia juga harus berakhir dengan heroik. Dia telah menghadapi makhluk yang tidak bisa dia lawan, tapi dia tetap berdiri tegak hingga akhir hayatnya demi melindungi 3 orang. Orang yang sungguh sangat luar biasa, dan dia sungguh sangat layak, ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi itu saat ini, entahlah, aku tidak tahu. Dan sekarang ayo bersiaplah, yang mulia ini hanya akan mengeluarkan satu serangan, ucap dari Lu Xiaoqi. Baik, aku terima tantangan itu.
aku mohon pencerahannya, ujar dari orang ini. Dan ketika Lu Xiaogi dia melepaskan sebuah teknik yang disebut sebagai slow tone di sini, bocah ini merasakan tekanan yang sangat-sangat gila dilepaskan oleh Lu Xiaogi, dan tekanan itu juga langsung mendorongnya hingga membuat dirinya terlempar keluar dari atas arena. Melihat hal gila seperti itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang menyaksikannya, termasuk orang tua ini. Hei, itu adalah slow tone. Ini adalah teknik yang dilepaskan dan diwariskan oleh Sofragen pertama. Wah, luar biasa, ujar dari orang tua ini. Dan untuk Bibi Ning, dia pun mengatakan kalau Master Sekte Lu Xiaogi, keponakannya, telah mendapatkan sebuah teknik dari tanah percobaan ketika dia mendapatkan sebuah pencerahan di sebuah pilar pedang yang sebelumnya ada di anak pelatihan di dekat pohon suci itu. Dan untuk Bibi Ning, dia juga mengatakan kalau Lu Xiaogi mendapatkan dua berkah, yaitu Sword Heart dan juga Slow Tone ini. Hei, mendengar hal itu membuat orang tua ini dia tidak percaya. Dia mendapatkan dua berkah di monumen itu. Gila, ujar dari orang tua ini, yang artinya bahkan itu lebih besar daripada muridnya Sofragen. Luar biasa, ujar dari orang tua itu. Tapi untuk bocah lotong sendiri saat ini, dia pun terengah-engah, dan dia juga sadar kalau dengan kemampuan yang dia miliki, dia tidak cukup kuat untuk dapat melawan Lu Xiaogi. Master Sekte Lu, terima kasih telah berbelas kasih, ucap dari orang ini. Dan untuk Lu Xiaogi, karena di sini untuk melakukan sebuah diskusi yang mulia ini akan memberikan kau beberapa petunjuk. Baiklah, aku terima Master Sekte Lu. Terima kasih atas petunjuknya. Dan cindera ini sepadan untuk diriku, ucap dari orang itu. Dan untuk Lu Xiaogi, di dalam kehidupanku yang sebelumnya, kau benar-benar tamat ketika kau bertemu dengan kultivator iblis. Dan seharusnya kali ini semua itu akan bergantung dengan dirimu, ucap dari Lu Xiaogi, yang berharap orang itu akan melakukan dan berlatih lebih kuat lagi untuk menjadi lebih kuat lagi dan tidak akan berakhir di tangan kultivator iblis. Ya, aku harap begitu, pikir dari Lu Xiaogi. Dan untuk Bibi Ning, setelah dia melihatkan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaogi, membuatnya bertanya, saudara senior Ji, apa pendapatmu tentang anak ini? Ucap dari Bibi Ning. Dia jauh lebih kuat daripada diriku ataupun bahkan seniorku di saat kami seumuran. Luar biasa, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga tidak sabar lagi untuk dapat merekrut Lu Xiaogi menjadi bagian dirinya. Waktu itu sebelumnya, saudara seniorku dia menerima seorang murid, dan sebenarnya melihat saudara seniorku mendapatkan merekrut seorang murid itu membuat diriku juga ingin mendapatkan murid juga. Tapi ketika aku sadar kalau ternyata murid yang dimiliki oleh saudara seniorku memiliki bakat dao pedang tertinggi, membuatku kesal. Dan aku tidak mungkin menemukan murid yang jauh lebih kuat daripada bocah itu. Dan itu membuatku memutuskan untuk tidak mengatakan kalau aku gak akan mau menerima seorang murid, karena aku gak ketemu kandidat yang cocok. Tapi melihat orang ini, aku merasakan agak sedikit berbeda. Aku rasa muridku ini dia akan jauh lebih kuat daripada murid milikmu, saudara seniorku. Ucap dari orang tua ini. Melihat orang tua ini yang nyengir-nyengir sendiri, membuat Bibi Ning pun tahu kalau sepertinya orang tua ini tetua Ji. Dia pun tertarik dengan Lu Xiaogi. Dan agar lebih menarik, aku akan menyiramkan luka itu lebih dalam lagi. Ucap dari Bibi Ning. Maka darilah dia pun berujur, saudara senior Ji, apakah kau tahu kalau Nona Nanwei dia baru-baru ini bertemu dengan Lu Xiaogi? Benarkah? Hei, Nona Nanwei dia pernah bertemu dengan Lu Xiaogi? Ya, itu benar. Sini Bibi Ning dia pun mengatakan kalau sebelumnya Lu Xiaogi telah mengatakan sesuatu yang membuat dirinya agak sedikit bergetar ketika Lu Xiaogi mengatakan sesuatu kepada putri dari seorang Sofragen. Benarkah apa yang dikatakan oleh orang itu? Ucap dari orang tua ini. Ya, saudara senior, apakah kau tahu apa yang diucapkan oleh Lu Xiaogi ketika dia bertemu dengan Nona Nanwei yang merupakan putri seorang Sofragen? Ketika mereka membahas tentang Sword Intent, Lu Xiaogi dia mengatakan kalau sebelumnya pernyataan yang dikatakan oleh Sofragen kalau seseorang hanya bisa membangkitkan Sword Intent mereka ketika mereka berada di level 3, Lu Xiaogi dia mengatakan kalau Sofragen telah salah, karena sejatinya Lu Xiaogi telah membangkitkan Sword Intent miliknya ketika dia masih ada di level 2. Mendengar hal itu, Lu Xiaogi berani mengatakan kalau Sofragen telah salah, membuat orang tua ini dia pun tersentak dan dia pun tertawa. Luar biasa, dialah orang yang aku cari, orang yang berani melawan Sofragen. Dialah orang yang aku cari, dan aku sudah putuskan kalau dia akan menjadi muridku, ucap dari orang tua ini. Dan siapapun yang berani menghalanginya akan ku hantam terus sampai hancur, ucap dari orang tua ini, yang langsung mendarat tepat di belakang dari
Shogi. Dan untuk Dongli, dia pun sadar tekanan kuat yang tiba-tiba saja datang dan dia merasakan kalau aura yang dilepaskan oleh orang itu sungguh sangat luar biasa kuat aura ini. Bahkan ini lebih mengerikan daripada siapapun yang pernah aku ketemui, termasuk Bibining, ujar dari Dongli. Dan untuk Shogi, dia pun juga sadar tekanan yang tiba-tiba saja datang ini sungguh sangat luar biasa gila. Orang ini dia memiliki tekanan yang sangat gila. Dan untuk Shogi, ketika dia melihat orang tua itu dan mencoba mendeteksinya dengan sistem, ternyata sistem tidak dapat mendeteksinya, yang artinya orang tua itu sungguh sangat kuat. Dan untuk Dongli, dia pun langsung gemetar, tubuhnya pun gemetar, dan dia pun berpikir jika saja orang tua itu dia memiliki niat jahat kepada Shogi, tentunya dia harus melawannya. Dan jika aku melepaskan semua kartu truf yang aku miliki dan berselisih dengan dirinya dengan menggunakan semua yang aku miliki, harusnya aku dapat menahan orang itu untuk beberapa waktu dan menyelamatkan kakak, ucap dari Dongli. Tapi dengan jarak seperti ini aku tidak yakin aku dapat melakukannya, ucap dari Dongli yang sepertinya dia cukup yakin dapat memberikan waktu kepada Shogi untuk melarikan diri ketika dia harus berhadapan dengan orang tua itu. Yang artinya Dongli cukup kuat karena dia berani melawan orang yang jauh-jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.